Qala syekhuna hadratus syekh Haji Hasyim Asy'ari, ammal ukhwatul islamiyatu fahiyal yauma atharun minal athari taluquhul alsinatu wa taghanna bihil khutaba'u wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim wa adamat minal hayati wal mujtama'i ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, rungkatnya Khabib Dobolowi menggaungkan ulang tentang pentingnya persatuan umat Islam, yang kalau kita lihat track record Khabib Dobolowi justru kemarin-kemarin seringkali menghina terhadap kiai-kiai pribumi dengan mulut Rizik Syihab yang mengatakan maaf buta mata dan buta hati, mencaci maki istana Dajjal, mengatakan dengan sebutan iblis terhadap orang lain. Taufik Segaf mulutnya juga mencaci maki pribumi dan menghina para ulama yang dekat dengan para penguasa, yang kebetulan waktu itu justru Wakil Presiden Republik Indonesia adalah juga seorang ulama. Kami jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, memperingatkan kita untuk waspada dengan jargon-jargon persatuan umat Islam. Ini kami baca satu alinea saja, sangat panjang tulisan ini. Ammal ukhwatul islamiyatu fahiyal yauma atharun minal asari taluquhul alsinatu wa taghanna bil khutaba'u wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim wa adamat minal hayati wal mujtama'i ila akhirih. Ini disampaikan pada muktamar terakhir yang beliau ikuti sebagai khutbatul wada dalam muktamar NU 1947 di Madiun. Beliau mengingatkan bahwa persatuan umat Islam itu hanya nyanyian dari lisan-lisan yang dikumandangkan oleh orator-orator, yang sesungguhnya jargon itu sudah hilang, sudah lenyap. Tidak ada lagi persatuan dalam konteks sosial politik dengan mengatasnamakan Islam. Dan ini pula yang membuat NU relatif tidak pernah memakai dengan isu-isu Islam, di samping rentan dengan kemungkinan dianggap menjadi bagian daripada jihad. Itu juga tidak etis ketika kita di dalam pergerakan seolah-olah merepresentasikan dirinya sebagai kebenaran Islam. Kita hanya melakukan upaya-upaya di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Oke, kita lihat perjalanan beliau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam upaya yang pernah beliau lakukan untuk mempersatukan umat Islam. Diawali dengan membentuk Majelis Islam A'la Indonesia di zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Ujung-ujungnya beliau dikhianati, yang dalam istilah orang NU adalah minhum. Sama halnya ketika membentuk lagi Masumi, lagi-lagi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari bersama jajaran NU juga dikhianati. Perjalanan waktu secara politik ketika Pak Harto memaksa kekuatan Islam harus tergabung di dalam tubuh P3, jargon persatuan umat Islam lagi-lagi juga terkoyak
dengan peristiwa Muktamar Ancol yang waktu itu pengkhianatan lagi terhadap kekuatan Nahdlatul Ulama, karena relatif NU waktu itu tidak bisa ditaklukkan oleh Soeharto, sehingga dengan tiba-tiba muncullah Muktamar Ancol yang melahirkan kepemimpinan Jenaro. Di era 82-an NU Khitah kembali ke habitat sebagai Jamiah Ad-Diniyah, tidak lagi terlibat secara politik praktis. Kalau kita lihat juga perjalanan simbol persatuan daripada umat Islam dengan poros tengahnya, secara politik mampu menghantarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Lagi-lagi di tengah jalan poros tengah bubar, bahkan berujung terhadap pengkhianatan dengan melakukan pelengseran terhadap Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Jadi pengalaman dan fakta-fakta sejarah tersebut kita selayaknya untuk merumuskan ulang, berkoneksitas dengan mulut-mulut orang yang sering mengatasnamakan Islam. Apakah itu ekonomi Islam? Apakah persatuan Islam? Apakah segala yang sok-sok Islami itu hanyalah bualan-bualan tipu daya dari seseorang yang akan mengambil manfaat, bisa juga dengan kepentingan politik, bisa juga dengan kepentingan individu. Lalu bagaimana kesepakatan dan persatuan itu akan tercipta? Persatuan itu akan tercipta atas dasar konsensus kita secara sosial untuk membuat komitmen bersama. Kalau di Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu bukan lagi mengatasnamakan orang per orang, mengatasnamakan individu, mengatasnamakan agama, tapi kita sebagai anak bangsa berkomitmen untuk bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan asas Pancasila. Disinilah titik temu kesadaran persatuan di lingkungan masyarakat akan tercipta atas komitmen-komitmen bersama, bukan atas jargon-jargon agama tertentu, terutama khususnya agama Islam. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.